Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki napa gaya bahsul masail mawon. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesen tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di wilayah Pati Kidul ini diusahakan bahsul masail sing dadi solusi. Belum nanti di Mangkelowong Pati, didaman di saiki. Lagi cerita di Mangkelowong Pati, tapi ya orang sampean jelas. Tanggamu yang jelas. Nanti yang Pati soal Tengen Kulon itu jam 5:04 Mesurup. Mesurup gak wae setan dorong Jawa Sandiolo. Kalau kan kiai nak Mesurup itu semua tasbih yang pangeran lah. Soan. Soan itu dia rati ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Engkau nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita apa tanglet. Terus kalau ada orang bilang las anti lasti bisa jadi bahasa Jawa lah, itu seorang bujuku itu tolak ndak, kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan makanya ini kan sering terjadi, misalnya lelaki marah, itu seorang bujuku sama dia oleh percaya untuk bahasa masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon, tak omongannya mun betul usah. Kamu beberapa kali bilang betul usah. Akhirnya kalau ngamuk. Sama mulai wae. Ini surup-surup wae setan namanya. Kalau itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sampai mulai wae untuk ngamuk. Dengan cerita dia pulang, suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu, orangnya siapa, tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Telepon ini penting karena lasti bizaujati itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau telepon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia itu ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan. Oh dasar orang Pati aku. Sajane keliru. Kayak mesti orang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh. Maksudnya lu bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ora bulat ya nggih kathah lah. Sing gitu ya rembang ya padha wae ini bab-babane. Nah, kula niku ya sumene kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Nah, ini kita termasuk baru kayak kitab Anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya, gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kula niki Mas Rozak ning riyen senderano ya ini piri lami ya kabeh murid Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun sing paling gampang nggih nate ngaos Mbah Zubair. Mbah Zubair paling ma'ruf niku diantarane ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah, di Fakih niki dulu riyen bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud pundi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Dadi yulazimuhu muddata 15 sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Walhasil ngaos lami sekali. Sing disepakati wis 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok itu ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Sayyid. Terus misalnya berarti kula Mas Edi sedanten lah, jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Berarti jenengan itu tokoh sabiah. Sampeyan nganggep Edi itu guru yang gak menguntungkan. Tapi menguntungkan aku ya, mergo ana salah, ada kelangan 1 juta kula. Ada kula melanggar 5 juta. Jadi nak 5 lembar kan paling 5 lembar sebab 5 juta. Aduh, berarti lu tenanan kula. Kula nak ambek aku tak hormati temen. Mboten main-main. Ibu tenan aku 5 juta. Ya, tak kena sampai itu. Lalu nak ngomong, saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa benar, bodoh ini latihan, tapi dosa.
bodoni kiai tenan malah rapat itu sebenarnya sebahagia. Nah di bodoni ramangkel. Iya, bodoni mbah. Ini kan wong sebahagia. Di bodoni ku ramangkel. Bodoni kiai latihan mangkel tenan kan. Kok arep-arep 1 juta kok ora kasih. Ya mbah mun wis ra butuh dhuwit 1 juta. Cara bodoni wae wis tak kroso tenang ae. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mangkel, mergo bahagia niku dijanjeni bakso jebule ra ditukono mangkel tenan. Nek bojo kula ora mangkel yang jajane kulkas pirang-pirang akeh. Ora sida liyane akeh. Nek bojone Edi dijanjeni ra sida mangkel tenan. Nang omahane kok janji tok. Jadi ada bodoni wong mapan, mereka gampang nyepu, nyepuro. Ke atine legowo. Ibarat tukaran bagi aja nak kiai mapan, gampang nyepuro. Nak orang mapan tukaran gue kegiatan, wah ribet. Orang mapan kegiatan. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah, niku kata-kata lasti bisa jadi. Akhirnya boleh-boleh. Jadi baru kitab-kitab Fathul Mu'in. Niku memang di antara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Dia ragilum, susu lagi ngaku niku kuwe. Ribet, ini cerita problem tolak ya. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa 1, bisa 3. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Bang, gue ngerti nak bojomu rodok kopok. Sebenarnya kopok tenan menurut. Terus mangkal berulang. Maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan karena jangan kira kinayah itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafadzkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo ketok bojone rapati ngomongno. Misalnya kamu muni tolak tuki cek duweanan, cek dolanan. Wong goblok tolak tuki wis cek duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu saking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama bensin seru itu kan telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai Baksul Masail itu masalah khulu atau rafa. Problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya. Semua lanang nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanang itu sange nakale. Nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal
Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwih para menar, para warisane mertua. Itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Sing mungkin rantuk warisan ya sapa, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil Mbak Adi, kalau nggak mau nggak ada yang wedo itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kalau munalan bisa, tapi jawab dibutuhkan Gus. Itu kejahatan khilah itu khilah ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga kumpulan Fatul Mu'in Testedine ini butuh tak politik gitu. Nah karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i karena perempuan ini sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya itu kiai, anak kiai, terus di wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, itu kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih PR ya jenengan. Saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUN. Saya sering musyawarah sama Bisofur, sama putra-putranya Mbak Mun sampai era cucu-cucu Basiber yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa kasul masail yang ringan saja lah, yang di Pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab fiqhun nikah namanya. Itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur itu yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada sahid, walinya juga harus adil, sahidnya adil gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa enggak itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Dan zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang yang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah maka kita sebagai kiai
kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau hulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini Sarah Mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di faskun nikah itu luas sekali. Di antaranya itu begini, saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terus wa qala fi akhiri wa afta fi ma qala jam'un mutaakhiril Yaman. Wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladzi nakhtaruhu tab'an a'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqa al-fasqu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso diarep-arep niku pun asal fase. Jadi bojone Mas Edin pun asal fase. Mulane kalau mikir butuh kunci mobil ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun niku laha al-fasqu. Wa in kana dhairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasqi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh boleh fasqu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak, sudah khawatir orang aduh. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasqi huwa tadarrurul mat'ah wa huwa mawjudun nasyama ma'isariha fa yakunu ta'duru silan faqahu muhmal sanintah. Jadi walhasil temriki niku terus kama fi fatawi sayyidi al-alama as-sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadarahu bi tis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fassu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fassu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja. Sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang faskun nikah itu termasuk kitab Tarsihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Dahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad As-Segaf itu jadi kitab Tarsih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namun sekolah namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak, kalau di Indonesia itu enggak. Berkoro bojone sepetan soalnya kan mulai sih. Nak mulai gua nak kangen nih berkoro sepetan. Tapi kalau kue suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang, nah itu diperdebatkan itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi.
Aku tak takut lho niku tiange sinten sampean kenal-kenal ya. Gak ada nomere ya gak ada. Ya tahu tahu dibodohi wong pati ya rada mangkel ya maksudnya. Lah nek wong pati terus eling iku. Tapi dia kafarah kabeh. Ono pati ngaji wis tak eling wis kafarah kabeh. Sampeyan kenal tiange ya kenal Gus. Lan dia telepon, kula tak ngomong. Mboten usah Gus. Mboten usah. Mboten kaki kula penting, mboten usah. Kamu apa mbak? Sampai ora rasane dadi wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, wong butuh niate wong iku. Jadi tak takoki niate iku piye? Wah, sekarang kula ketok ngamuk, sesuk tenan iki surup-surup wae. Kula sak ngawur-ngawur kula nggo Quran. Aku sekarang ngamuk sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kula. Salah kok. Sampeyan niate tolak. Mboten Gusti bojo kula niku nggih sik seneng kula sik seneng. Ya sudah selesai kan memang di kinayah itu butuh niat. Nah, ngomong-ngomong isin lah, nyeritakno masalah itu sendiri mubang seakan-akan wong liya. Iku asli mati ora pati pendatang. Wis pati tenan. Asli pati tenan. Pati loro. Kriminal ya, jadi saya mohon lah itu apa lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab faskhri itu ada nanti di Mu'in ya, ada kitabul faskhri, tapi cari di sarah-sarah itu nanti kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Aulawiyah itu jika boleh faskhru hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa dunia, apalagi urusan yang saya sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa narkoba. Saya ngelayani itu tidak harus sampai zina loh, tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan, misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman, kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram, dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu enggak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Moyon Sewu dikon jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita tidak selonggar itu lah memberi apa hasil, karena di pesawat itu perempuan juga apa banyak, terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak apa perempuan, karena orang modern juga itu kan relatif baik lah, terus bawaannya juga selalu di depan umum karena komunitas. Kalau ngidar narkoba kan bawaannya kan sendiri, masa ngidar narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadihil afifah, paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafas. Nah, saya terus kalau Bismillahirrahmanirrahim ini yang tak mungkin termasuk contoh kinayah wakafuki tolakoti wala hajatali fihi. Saya untuk kamu itu juga termasuk kinayah itu li'ani tolakuki, termasuk contoh kinayah lagi walasti dizaujati apa? Walasti kamu itu sudah ada istri saya. Kalau wajah tensara anak tu zaujiyah mutarab tabun alal insya al-lagi nawam wa ya'tamilu la u'amilu ki mu'amalat az-zawja bin nafaqati alaihi. Jadi bisa saja kata lasti zaujati itu kamu tidak akan saya perlakukan sebagai istri, atau perilaku Anda itu tidak perilaku seorang istri. Seperti ini kemudian orang laki tadi kembali orang itu tanya, kamu kenal orangnya, gak kenal tuh, dia nomornya gak ada. Jadi tak tiru nih, tak ini hati ini betul usah. Rokok ngamuk, oh kesuai setan. Kan surau pun orang Jawa sadio, akhirnya aku, ibu pulau, mulai mau itu sekarang kalau tunggu, pas itu pulau sempat ngomong dasar. Ya, jadi negara kita pulau, jadi pulau mohon Bapak Punika itu mohon diberi perhatian khusus. Karena saya ini kan hidup di Jogja, di Jakarta sering. Di era modern itu kan Islam diserang beberapa paham humanisme, di mana Islam itu dikritik terlalu maskulin karena memberi hak cerai lelaki tapi tidak memberi hak cerai perempuan. Namanya mereka kalau politik kok enak Islam, kalau lelaki kecewa boleh tolak, boleh mencerai, kalau istri kecewa dibujur, diurui, rendah, dijual, ya mantel. Susah. Nanti apa perlu disarai, termasuk boleh fasku ketika dibujuk gak ganteng, apa gimana nanti di tambah-tambahin. Iya, kita
kan saya di Jogja itu barokahnya ketika saya jelaskan jangan kira hak tolak itu oke lah, memang hak tolak hanya lelaki, tapi ketika si perempuan ini kecewa sebetulnya masih ada haknya, yaitu lewat dulu atau lewat apa? Rafa. Kalau orang mungkin membaca itu fasun. Ya, dengan cara seperti itu kan Islam itu tidak hanya memberi hak siapa? Lelaki, jauh, tapi juga memberi hak apa? Jadi kita ini kepentingannya bukan sekedar halul muskilah, apa mengurai masalah, tapi kita membela Islam bahwa Islam itu memberi hak yang sama, yaitu kalau si lelaki diberi hak tolak, kalau perempuan diberi hak bodoh atau fasku atau rafa kalau di Jawa, karena dikatakan li anna madal fasqi itu tak berurul mar. Takbir persis seperti tadi, misalnya fasku karena jual narkoba itu kan nggak ada, tapi kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Itu tadi kalau boleh fasku hanya urusan materi, ya, dengan materi kurang duit, kurang transferan, apalagi urusan pertaruhan afifahnya dia ternoda. Dan kita sebagai yang bernegara mendorong, saya sering ditamoni beberapa hakim agama, saya mesti pesen kalau ada fasku rafa yang surahnya itu surah tadur solihah bil fasek. Ya, yang surahnya itu tadarrurul solihah bil fasek, bahwa si solihah ini tersiksa karena di suami apa? Fasek. Itu saya mohon harus dipermudah. Jadi kalau tadarrurul mar'ah bin nafaqah, kan mulai dulu pertama kita kawin wis ngerti nak lanangane iku melarat. Tanggal lahirnya pas surup, tanggal lelek kan wis melarat nanti mati lah kira-kira cara hitungan dukun niku wis. Terus keluargane wis ketok kapan melarat kok dia adik pitu kan alamat selawase kan misalnya cara lahir kan wis ngono kok daerah sing gak gowo hoki. Nah, itu kan kayak gitu kan harus dimaklumi kan min awalil amri kan wis yo ketok lah Mas. Pas lamaran umeh cilik dulure pitu. Wis ngono iku bapake ning Kalimantan, mboke nang ndi. Wis ribet konflik keluarga iku aromane kan wis ketara lah. Ketara nak malaikat Mikael lulus pensiun wis gak tertarik nak apa bagi rezeki ning. Artinya kan nak krono melarat itu menurut saya jangan lah. Tapi kalau karena tadi Afifah saya itu sering ditamoni orang di saya ini kan banyak berkawan orang LSM ya, peneliti-peneliti itu kalau cerita itu ya meskipun itu kasus yang 0, sekian persen itu sampai hatta balagha min fiskir rajuli itu sampai si nyun sewu suaminya kadang disuruh melayani orang lain itu sampai itu kan ekstrim betul sampai ya misalnya seperti ini kok terus kita fasku yang maskub apa yang enggak langsung kan aneh. Nah, termasuk di sini ada takbir tuh boleh infirad bil fashi kalau terlalu apa ekstrim. Jadi langsung infirad bil fashi dia fase sendiri. Ya, terus dia baru lapor di pengadilannya sifatnya lapor. Nah, lapor terus pengadilan harus nuruti. Ya, harus mengabulkan. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim itu ada ulama yang mengatakan dia fasku sendiri. Ya, tapi surahnya harus yang apa ekstrim. Ya, dia fasku sendiri kemudian setelah itu baru diurus. Ini kalau sampai kasus seperti itu kan ribet Mas Ide. Jadi ini harus saya mohon supaya itu diputuskan. Nah, caranya memutuskan gimana? Kita kan nggak mungkin ijtihad sendiri karena kita tidak mujtahid apa mutlak. Nah, caranya itu kita ngomong diulang-ulang, bab itu diulang-ulang sampai saya ulang lagi ya. Sampai itu ma'ruf. Ketika ma'ruf kita nanti dengan sendirinya berani fatwa. Bukan karena kita alim atau mujtahid. Masalah itu begitu zahir. Itu yang disebut kadang kamas tadzaruhu syekhuna. Saya beri contoh misalnya ini tak beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih itu inda qadin au muhakkamin. Fala budda minar raf'i ilaihi. Fala yanfudu zahiran wala batinan qabla dzalik wala yuhsabu iddatuha minal fashi. Ini normatif. Fasun nikah itu keputusannya inda qadin au muhakkamin. Ini masih normal. Qala syekhuna fa in fuqida qadin wa muhakkamun bi mahalliha aw ajazat an raf'i ilal qadi ka angqala la afsahu saat terusé istaqallat bil fashi lid darurat. Artinya sebetulnya ada contoh istaqallat bil fashi lid darurat. Kalau sekedar nafkah saja bisa istaqallat bil fashi, apalagi yang sampai urusan tadi afifah sing tadarrurat bifa sikin. Maksud saya ngene Mas Edina iku diwaca-waca terus paham.
Ya ora usah istihad, pokoknya dekne duwe sampling lah, duwe bukti, contoh yang padanannya itu ngono wae oleh istakal bil fasih, pemenang nganti nyuwun sewu kon ngedaro. Nah, tapi karena kita bernegara, istakhala bil fasih dulu baru tetap lapor Mas. Jadi lapornya sifatnya biar hakim enggak punya pilihan, harus nurutin gitu. Jadi kita nanti punya fatwa yang hakim itu enggak punya pilihan gitu. Ada suratul fasih yang harus dikabulkan. Ya. Terus kita ngomong gentenan kok enak. Muhammad sini loh, biar ketemu Ustadz gak jelas. Kiai latihan, gak usah sungkan. Yang kiai betul itu saya, Ustadz Kiai tenan. Terus mungkin wonten pertanyaan mau nggih. Ada pertanyaan. Wonten muskap wonten titipan. Ya dibahas. Mungkin wonten pertanyaan atau muskap mulai saking takbir atau teng wakil saged dipuncakotaken. Oh, iya. Sampeyan. Loro tok lho janjine. Kale mesti disediani mangan sedekah ning ahlul ilmi. Tapi hadiah ya isih orang ahli syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami namanya Muhammad Zainuri. Ingin bertanya kepada ini kan karena saya termasuk muhibbin Ghusbah. Istaqallat bil fasfi. Ini dalam referensi atau dalam Faslun fit Tholaq ini ada referensi seperti ini. Wattafaku ala wuqu'i tholaqil ghusban wa inidda'a zawala rihi bil ghusban. Jadi seorang suami dengan keadaan ghusban terus mengeluarkan kata-kata tolak itu bisa terjadi wa inidda'a zawala syu'uri bil ghadab, walaupun dia itu ketika mengucapkan hal tersebut tidak merasakan apa sing diucapno itu berupa bentuk tolak. Saya itu sering mendengarkan video-video dari Gus Bahar tentang masalah rujuk ya. Jadi seorang rujuk itu sangat dipermudah bagi zawaj. Fakta lapangan dalam masyarakat itu saya sering melihat seorang suami broken home bertengkar terus maksudnya cerita itu yang padi itu orang di Rembang tuh. Nggih. Niku kuatah Gus, niku kuatah. Gon murah ning kene. Monggo ku baik-baik saja. Enak wae kono. Terus dia mengeluarkan kata-kata sing menurut syarak itu tolak. Bisa saya itu banyak terjadi kasus broken home Mulai gak tanggamu. terus dia si lelaki itu mengucapkan kata-kata yang menurut fikih itu dikatakan lafzul tolak sensori, tapi dia itu berulang kali karena ketidaktahuannya dan minum ilmu atau bagaimana saya tidak tahu. Terus saya itu pernah mendengar pengajian beliau Gus Bahar dalam masalah rujuknya seorang laki-laki itu sangat dipermudah. Ya, saya sengaja membawa kitab Al Juz 3 dan saya juga mencatat makanya Gus Bahar referensi di sini. Dalam bab nih. Ini ya. Qauluhu wala hadda imlati'ah. Ay wala hadda alal mutalik talaqan raj'iyan imlati'ah wa qabla raj'ah wa ini taqaba tahrimahu wa dhalika lil khilafi asyhur fi ibahatihi wa husul raj'ah. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu enggak usah mengucapkan kata-kata rojak ugi murni beekolan karo bojone iku wis dianggap rujuk. Kira-kira seperti itu. Apakah dalam khilaf syahir di sini bisa digunakan dalam masyarakat, Guys? Apa jeneng? Iya, jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya, kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin hukumi itu apa? Zina. Makanya di MUIN diterangkan wala hadda in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima
atau kelon itu tidak bisa dikhat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap bojo. Ya sudah kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong pati terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk? Kowe jawab ae. Wah aneh-aneh. Piro-piro tak bantu takbir. Oh, tak bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkena tak golekno takbir sing jlimet-jlimet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya wakoa, khutban ya wakoa. Saiki misalnya kita lagi muring-muring, perkara kredit jatuh tempo sing nagih akeh. Dia yang mengklaim aku pas megat bojoku itu ndak krasa. Saiki pas muring-muring Mas Edi, masih lho dhuwit 1 miliar. Eling gak kira-kira. Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngamuk Mas, iki lho tawarisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan muni ra krasa. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani dhuwit. Moto ngene lah, misale wis ngebet wayo sama cara muring-muring ben wayo langsung eling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu. Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dan klaim aku jenenge ngamuk wis lali. Lali piye nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi. Jadi termasuk sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan khusul raj'ah bid wat'i. Karena perasaannya orang sampai ngelem lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau enggak ada yang lain enggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas itu semua yang kebayang ngono gitu. Ayo si tongkat Mas. Iya ini tak kok ora apa-apa. Ini loh, carane bojo seneng. Tak jawab. Jadi dalam bahasa-bahasa kaidah fikih atas itu kan biasanya dikatakan kalau dalam kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada corehnya gitu loh Gus. Ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak tidak sharih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah kudu utang enak, ora jelas maknane terus ora diutangi, ribet kan? Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajam itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qalaid Al-Luluyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan. Dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu, itu ya akor syar'i itu akan ikrar. Kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya syarat. Meskipun di fikih tentu enggak ada wa min syarihit tolak, cerai kan enggak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu syarihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi syarihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh alat dan muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, ya semoga enggak lah. Orang untungnya beras. Nah itu. Saya sering ketemu kiai-kiai itu. Gus kula niku santri ini jenengan, santri YouTube. Santri ra kena dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon ra kena. Nek kene salah sithik roh salah ribet. Tak baleni malih ya.
Contoh yang paling bagus diantaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, cung aku tukokno daging. Ya karena ini santri balelo jebule untuk tongkol. Untuk ikan tongkol ya. Saya pasti bilang, santri goblok untuk daging kok untuk tongkol. Padahal ketika iwak tongkol nanti cung nak mangan tongkol dagingnya ojo rine. Nah, makanya di Asbah wan Nadzair diceritakan al-adat muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law khalafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqlis samak wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litakulu minhu lahman tariya karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa? Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Sebelum mangan tombol, daging apa lili? Ngomong musuh banget. Karena itu tidak makna semuta'aruf. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni ceraiku kinayah kan lafadz ajam, yang stres ya. Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in kulna bihadzal lafzi itu sorihan fitolak ya sorihan fitolak karena memang itu kegunaan. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Terus tak dol kowe kinayah. Nah, kinayah. Mbok khotbah rasa engko lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena ya ukurannya itu apa? Muslim. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu sekian contoh yang luar biasa. Saya masih ingat, bab tolak masih. Babu tolakil akhros, babu sihati tolakil akhros, bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kafulu yatim kahataini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah, seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nontonkan lagi Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya ada apa kok begini, fa'asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kafilul yatim kahadaini fil, termasuk yang diceritakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari, bisa buat 20 saja. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya. Nah akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilaf din sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup bi isyaratin mufhimah. Ketika Nabi mengendikan ana wa kafil yatim kahatini fil jannah, orang paham betapa dekatnya Nabi sama kafilul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah menghentikan hakada wa hakada wa hakada, orang paham itu 30. Paham ya? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada, paham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga semua ta'aruf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh kayak wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup. Apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan isya dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya misalnya sampean wong pati lah, misalnya tangi turun lah, Pak Edi itu gimana gini, kan mesti paham maksudnya itu ngenyek lah. Dan ada kau kaji itu bi, top. Kemudian ada kaji itu bi, 01. Tapi nak ketemu sing liyan 02. Lah berarti ya 01 02 ya la ilaha illallah wa la ilaha. Berarti jenis yang mudah begitu. Ya sama kan seperti orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya oleh ya.
Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu yang mufhimah. Sawa ungkana dalika apa bil isyara atau bil apa bil urfi atau apalah. Bang Imran, coba dong, cukup ngono takokno, ekstremis takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order. Jadi kiai ini takok isen kongkon wong enggak? Monggo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana. Rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika ya'limuhumul kitaba wal hikmata yasakinaka antal azizul hakim. Wa ja'alna ya wasalimin wa limin wa'afin min kulli baladin al akhirah. Bi jahil basyirin nadir Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ya wa tunjina bi min jamil ahwal wal afat wa taqdilana bi min jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indana tadid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sebagai penutup kula kepengin nyukani hadiah ilmu nih. Jadi kula riyen nate lami teng sarang sampai sekarang juga masih santri sarang. Dan sampai kapanpun saya pasti ngikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan mas saya sarang, terutama yang disepakati. Kalau yang nggak disepakati yang ngikuti salah satu dari mas saya sarang. Itu masalah Jumatan ya. Jumatan itu saya sering ditanya di kota. Madzhab Syafi'i itu kan mengharuskan Jumatan kalau penduduknya sudah apa? 40. Kadang-kadang orang Pati itu ngira yang enggak 40 itu karena pedalaman. Itu kelirunya kiai-kiai ke Edi itu. Miranya kalau enggak 40 itu karena pedalaman. Saya yang merasakan jadi kiai di kota di Jogja itu, saya pernah ya, dulu ketika tahun berapa, saya masih sering naik dan double dari Pati sampai mana? Purwodadi, setelah itu Purwodadi naik rela ke mana? Solo, setelah Solo ke Jogja, itu bertahun-tahun saya ini. Dan saya termasuk insya Allah wong soleh itu meskipun kangilan itu Jumatan, kira Jumatan itu ralego, meskipun yang ngerti cara fikih oleh jamak ya roh. Tapi aku kan wong soleh, Edi ngerti oleh jamak jamak. Aku kan biasa soleh, itu tetap enak. Singkat cerita aku tahu Jumatan yang antara Pati dan Purwodadi itu umur 16. Terus ngono imame maca Fatihah koyo wong ape nglahirno kangelane masyaallah. Wah, terus suwe ku kangelan. Lo ngajak santri kali ini alumni MGS, alumni sarang. Iya ada dia karena enggak meyakinkan Jumatan. Kalau betul iya ada. Aku mendingin itu ya ada keyakinanmu ngono. Aku itu suara fikihnya niku dia ada. Tapi aku bayangno. Aku sing menungso sing atiku atos wae salat niku mesti tak tampa. Iku ra mentolo perjuangan iku ngono. Kok meneh pangeran aku betul. Arhamur rahim. Tapi ra nonton ra mentolo lah kira-kira. Dadi aku serasa ya ada. Jadi salah itu loro wis jumlahe ra 40, macane Fatihah iku wis rahmanul khilul bil makna lah cara engke-engkean. Tapi perjuangane koyo wong kelahiran. Baru runtuh sendirian, aku salaman kok, runtuh baru. Fatwa-fatwa seperti itu saya ulang lagi tidak mengikat karena kitab Mu'in sendiri tak beri contoh ya. Saya itu kalau sinau Mu'in itu mulai sinau zaman goblok sampai setengah pinter, sampai us pinter, sampai gawe setengah wali, sampai gawe wong muka safa itu tak jajal kabeh. Gawe ane wong tak jajal kabeh. Yang enggak berasa diri itu sinau karena wong goblok ora ngarani niru. Wis ribet. Tak beri contoh beberapa ini kan dia saya tulis ini misalnya fasal nikah, terus masalah Jumatan. Nah, ternyata di kota itu lebih banyak masih di orang yang Jumatan enggak 40. Kasusnya begini kalau di kota. Terus kita ini punya perumahan. Perumahan itu kan tempat di satu kawasan di kota. Ternyata misalnya asumsi perumahan itu rumahnya itu 100 ya.
Ya mesti yang pertama nyewa itu atau yang beli di apartemen itu atau di perumahan itu kan orang 20 dulu, 15 dulu. Dan di perumahan di kota-kota alhamdulillah semenjak Islam mayoritas total di Indonesia itu kan, maksudnya mayoritas total itu jumlahnya ya mayoritas, kemampuan finansialnya juga mayoritas, kebutuhan beribadah juga mayoritas. Sehingga kalau ada perumahan 100 mesti otomatis ada paket perumahan itu nyediain apa? Masjid. Ya mosok Gus, pertama wong 20 terus wajib Jumatan. Padahal masjid sudah ada, terus kita mau apa? Jadi kadang-kadang malah nggak ada 40 itu contohnya malah paling gampang itu di perumahan mas. Jadi kalau contoh di kota itu perumahan, karena perumahan pertama kan nggak mungkin langsung full. Tapi nanti nggak sampai 1 tahun Gus tak jamin 200 saja ada. Karena pas pindahan itu saya belum bawa supir saya, belum bawa ponakan saya. Ini kan orang-orang kaya. Nanti ketika dirjen atau menteri atau siapa sudah nempat positif di situ kan, supirnya datang, ponakannya datang, belum lagi nanti kroni-kroninya juga. Di songkok orang pulau, sakulan kas langsung 100 karena lipatan dari orang-orang. Nah, pertanyaannya mosok dari Jumatan ngenteni orang 40. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya tentang itu marah. Tidak ada hadis sahih tentang syarat jumlah 40. Nah, karena kita sinau mu'in itu tidak khatam juga nggak tahqiq, kita ngira fatwa 40 itu yang dikatakan mu'in. Oke, kita sepakat iya. Tapi sebenarnya di mu'in ini tidak sarah, ini masih mu'in. Kalau ini masih mu'in, satu mu'in di halaman 40. Wa su'ilan bintiniyu an ahli qaryatin la yabluhu adatuhum arba'ina hal yusalluna jum'ah bidzuhra fa ajaba yusalluna zuhra ala madhabi syafi'i. Terus waqad ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah wa huwa qawiyun. Jadi Imam Bukini sendiri berkomentar yus Jumatan wae senajan ora 40 dan beliau komentar wa huwa qawiyun. Faiza qallatu ay jami'uhum man qala hadhil maqala fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ikhtatu fa sallau al-jum'ata summa yura kana hasanan. Wa in ikhtatu. Ya kita ora perlu ikhtiyat lah gelem Jumatan usah wong pati kan gelem apa? Jumatan. Nah, ini cerita. Saya tuh sering ngeluh sama santri-santri alumni itu. Kenapa sih kalau syarat 40 selalu diisnadkan ke mu'in, ke takrib? Padahal kitab-kitab ini kitab luar biasa. Saat ngarang mengharuskan 40 ternyata juga cerita kaul yang membolehkan sebelum 40 kan. Beliau komentari bahwa kaul yang kali itu juga kuat sekali. Karena nggak bayangkan kan masa bikin masjid pertama langsung ideal khotibnya alumni Mekah. Maksudnya Mbak Edi nak khutbah ya ikhlas orang Arab-Arab disangoni kan ora mungkin dunia dia semangat khutbah ya perkara ngerti nak orderan sekali gak orderan ya ngapane wong khutbah ning desa sebelah muacake tenanan semangat mergo nek bisa ora bareng ning kampung ya ngap ini ada apa ini ada masalah. Nah terus ini kitab Tazkirun Nas ini contoh-contoh karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas halaman 169. Enggak, karena kita butuh fatwa-fatwa seperti itu butuh. Masa sudah Jumatan 16 orang macari Fatihah koyok kelahi mbok hukumi rasah wajib ada dhuwur kan saking kita Jumatan wong 200 untuk bisa roh 200.000 baru ku jek ono ruang makan ning masjid wis untuk duit untuk mangan iki sah. Bagaimana wis untuk duit untuk mangan iki sah. Iki wis mau 16 Maret. Masjid welek wudune nang kali aku takut tempat wudune malah didudukno kali yakin lho. Lan aku terus saiki keramat yo ono pantes ora lunga Jumatan. Ini didudukno kali wudune kali kok. Kadang tengah wudu ana sing kapal mili barang jenenge desa. Wah aku dadi rai ada. Kon anakku buahku santriku ya ada. Mengal tamat sarang. Tapi tak kandhani terus. Kowe jane tak aku hubunganku mbek pangeran beda wis kowe ada. Aku ora usah. Aku ada, ajane ada ya Allah niki ada mbok tak kabur. Ya ada kan nanggep salat wongku gak. Tak pikir pangeran ra mentolo, kangelan ngono dihukum ngono.
Bodoh-bodoh ngukumi rasa, aku seneng sing wonge 200 mbok sami bodoh-bodoh rasa. Kemudian khutbah suwi gara-gara dene sadar nek disawoni dadi akhire khutbah. Terus ngerti lah hadisnya Nabi wa yutilu sholat wa subuh wa yakusurul khutbal jumu'nya. Kamu isin lho Mas. Niki nak khutbah teng desane mbek ning desa liya order sudi. Sudi, Bro. Sudi, Bro, Nuron. Sudi. Macae. Serbanan benanan. Ada ya. Tapi nanti desa nih, tangi turu terus. Laut mangkat ya. Ayo ngono. Tapi pendek malah. Ayo. Kalau wajah kersane untuk Farogai Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Abbas dalam kitab Tazkirun Nas. Tidak, supaya sampean tahu. Di Ana juga sama seperti ini. Ana juga mengatakan sudahlah Jumatan meskipun lam yablughul adat arba'in. Karena tadi jangan kira kasus itu hanya di kampung-kampung, justru seringnya itu di kota, perumahan-perumahan baru itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kalami Sayyidi radhiyallahu anhu fi sholatil Jum'ah. Qala radhiyallahu an innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini min asyari talamidi Habib Abdillah Al-Haddad. Jadi murid topnya Said Abdullah Al-Haddad itu di antara min asyari talamidi itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang kemarin cucunya sini tuh. Cucunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pernah ke sini, ke rumah saya. Malamnya 2 hari sebelumnya saya ketemu Mas Edi, minta terjemah. Terus tuh penting konsen terjemah. Sangking rumahku, kawan ini. Wedi nak salah, wedi kan alum Mekah kan kredibilitasnya kan turun. Padahal cara salah ya saya ya ora ora. Misalnya wes untuk terjemah supaya kabar kon segep padahal bakal sopor kan ya. Seribet Mas. Innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masa ila ahli al-qura as-saghirah wa amarahum ayyuqimu jum'ata wa illam yukammilu arba'in wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza stama'a samaniya aw 12 wa lam ya'murhum bi i'adati zuhri. Menurut saya tidak memerintahkan ibadah ini penting karena mereka itu orang kampung. Mereka nak bokoni ibadah mesti pikiran mereka lah. Gimana apa Jumatan nak ijab wajib? Kene sing santri mulai cilik nak koni ibadah keberatan apa meneh. Jadi jelas walam ya'murhum bi i'adati zuhri. Terus waja'ala dzalika ilaihi, waja'ala dzalika ilaihi terserah nak dia ada monggo nak. Jadi aku walhasil kayak aku mau bener santri ku ada, kula mboten. Kula wah bi ada wedi koyo takabur. Aku nek ada anggap Jumatan iki gak sah. Mosok macane wae koyo kelahiran bayi kok. Ngono wae kuwang lho. Gak betul lho, kok apa ora ngesahne cara kula ketua mukminah gak sah yakin lho. Padahal lahnane yukhlibil. Tapi wisane ngono. Ini masalah kalau nak nganggo fikih sepanjang rasa. Tapi mau sing aran fikih langsung gak mentolo yakin. Maksudnya sing rasa ini lho, salune Mekah pinter jebule keliru lho, iku rasa tenan lho. Opo ini Mekah kok. Tapi bisa kewange kan. Aku tak eling-eling tak kok wudune ditutono kali. Aduh, atekno wong. Terus ya, jadi yang penting itu jam'un ya, kalau 2 ya janganlah 3, penting jam'un. Makanya ukurannya la syama idasta ma'a thamaniya awisna asyar, pokoknya pantasnya sudah keceluk apa? Jam'un komunitas. Nah, kamanu gila anahlil ilm fa inna ba'dhum ya'muru bi adadhi dzurriyyah ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Ayo melok yaktafi ta melok ada? Yaktafi. Itu yaktafi Pak gitu. Itu yaktafi. Jadi satu kasus di desa saya. Wah, desa. Kan pindah dari desa tahun. Sama-sama masih padi. Masih padi. Jadi di dairatul muskilah. Di situ. Kita takut Edi, kita takut aku. Oh, nggak percaya nabi Edi. Mau menjawab. Andre Ellen. Aku sholat jam. Di kiai kok takut kiai liya. Ini santri seperti ini nggak boleh ditiru ya. Mesti yang 2 kiai kok ora percaya kiai ini. Ya ojo tiru. Ya itu tiru. Sepurane. Kagak di Surabaya dhisik. Jumatan di situ karena memang pemahaman tokoh-tokohnya itu memang kurang.
aja adu-adu loh. Dan sering kali rukun-rukun khutbah itu banyak yang ketinggalan. Niki maka harus kita harus husnudon kali pengiran ketompo dan itu berulang-ulang. Dan kita karena pendatang baru tidak istilahnya tidak berani mengingatkan. Nah, itu langkahnya dengan kamu itu besok Itu tenan tak adu-adu. S2 Jeneng sapa? Isrom Jawab saya kok nak keliru tak benerno. Dulu itu saya pernah punya tamu. Wongnya ya khusuk kayak konon. Tapi utek-utek sultan. Itu masjid terkenal, yang dikomplain dia itu masjid terkenal di kecamatan, terkenal sekali masjid itu, top masjid itu. Dolan dengan kula, Gus kula niku badhe Jumatan. Imam ini mboten maca sholawat. Iku sah napa mboten? Aku muni kene. Sampeyan mesti jenis wong kasut, kok kobre ngrungokno. Sarahku iku wong Jumatan iku loro jenise. Wong khusyuk terus teko nang masjid wiridan terus kok kadang keturun muni ngono. Terus kaya kangkang, pokoke teko wis ra mikir mau ngenteni bare kapan dadi. Jadi nganti roh imam ninggal rukun kemungkinannya mau sitok. Nak kue radok kasut tuh gak iso. Jadi memang kudu wong kasut. Yang iso niteni itu mau wong kasut. Akhirnya wong astagfirullah rasa istighfar itu urusan akademia. Ya nak wong khusyuk, jenis wong khusyuk kan teko nang masjid jam 11 kan. Wis korban apa Mas? 11 iki cek. Badana apa wis Baqarah apa? Baqarah. Ndok. Wah, jam 11 iki awal ngawur ya. Karena neng fisaatil ula kan fakaan nama babana urutan ibu babana Baqarah dijajah ndok kangkang berarti apa ndok kangkang nak berangkat jam berapa Tomat itu udah cecek itu soalnya ngono iku zaman ning sarang golongane Edi. Guri-guri wae utawa ning sarang gak urip, Dir. Jadi aduk sapi Mas, mergo nang sarang kok urip. Dadi ngeten nggih. Kemungkinan tarkul imam ning gone ruknan arkanil Jumat. Iku cara kula niku kemungkinane iku dzonan. Mergo nak yakinan buta wong hasud. Kowe wis hasud mbek imam iku teko tek pancen neliti salah. Iku pancen mungkin eling tenan. Tapi nak gue wong normal, umumnya wong mungkin gak ngerti. Kan paling, oh imamnya Imron, paling guys. Nah santri ya, dari kapan ya? Wis ngono tok. Tema itu ora ro bakal sopo ora ro. Ayo share ono sing eling temane pas misalnya di khotbah. Paling ngono, curang ali sudah kok mbok kiai paling bulan ini. Artinya setahu saya orang itu lebih ke tema itu, eleng gak rukun syaratnya. Butuh hasud lah untuk niteni itu butuh. Nah hasud bisa Mas, panjang dari awal meneliti. Nah artinya gini, kalau sampean yakin betul imam itu meninggalkan rukun, yakin betul, dan rukun itu mujma' alaih. Tapi rukun mujma' alaih itu ya kecil. Karena dalam madzhab Abu Hanifah itu yang kebanyakan dikatakan rukun oleh Imam apa? Syafi'i. Di madzhab Hanafi itu tidak dikatakan rukun. Jadi hemat saya ya, karena ada itu cara Jawa ngenyek uang lah. Jadi malah melahirkan konflik yang baru. Wisun loh Kang. Misalnya Pak Edi ngimami kuwe bareng-bareng salam terus Imran ngadeg nih Allahu Akbar. Kene apa? Ya ada. Menyinggung banyak pihak. Mangkel gak dadi imam. Bareng-bareng salam terus akeh do ngadeg meneh. Iya. Ku mangkel gak kira-kira. Wis ora usah ngono wis biasa wae. Kowe kangkang wis. Wong nder khotib iku wah suwi mesti ngono tok nyifati. Sarahku ning ndi wong nyifati khotib ku ora penting rukun syarat e wong nduk wong wah suwi. Malah wis niteni anggar jadwal iku mbok guri-guri suwi. Ya kalau wacana lagi kesan untuk barokah ini. Ya, jadi waba'duhum
yaktafi bi sholatil jum'ah wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun hirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Jadi kebanyakan ulama malah setuju dai ada yo sanggep ae ben ana tren kebaikan sing gak dadekno trauma. Lha jang-jang perumahan usaha ada wong nasional, ketunane ra tau, sarongan ra tau, macake parlente penggaweane ning nggon elit. Pak di rumah saya kalau manggil saya Pak, orang-orang UI kalau manggil saya Pak, ini di perumahan saya ada perumahan baru yang kira-kira Jumatan 20 lah. Tapi 20 itu paling nggak sampai 1 tahun. Kita semua ini pejabat. Nanti setelah itu supir kita ikut, ajudan kita ikut, nanti langsung banyak. Nah, tapi misalnya Jumatan yang ngenteni 40 kan kesuwen kan mereka orang yang wong nanti kalau tak kangen duhur ya, Jumat kok duhur piye gitu. Jenenge dina Jumat ya kudune ya Jumatan. Jadi saya baru ngerti itu ternyata yang sering kurang jumlahnya malah di kota karena tadi misalnya pertama nyunsel UGM bikin masjid atau UI bikin masjid atau yayasan tertentu bikin kan nggak mungkin langsung komunitasnya karena di situ saat itu juga mahasiswa mungkin awal-awal ini cerita awal-awal juga baru kan atau pabrik ya itu ternyata di sini dikatakan wa illam yakmulu arba'in terus jadi apa wa qala radhiyallahu anhu al-habib Umar bin Abdurrahman Attas lalu saya ya hasil itu saya ingin lah jadi ternyata yang dikatakan Mu'in yang dikatakan I'anah juga ini yang dikatakan kitab Tazkirun Nas itu sama semua semuanya itu ingin kita Jumatan saja meskipun jumlahnya tidak apa. Nah terus ada ulama yang ahli fikih mengatakan kenapa harus 40 itu ukuran qatalahumul imam. Jadi kalau sudah 40 orang nyari jalan akhror balighin kok tetap Jumatan itu imam diberi hak menegur. Jadi bukan urusan syarat sah tapi urusan imam ini punya otoritas untuk menegur. Jadi mirip wajibnya zakat. Saya sendiri punya uang sebelum 1 nisab. Ya karena kita misalnya ingin niru orang soleh kan tetap ingin zakat. Karena uang kita meskipun tidak 1 nisab kan potensi harus dibersihkan. Karena potensi haram juga tinggi. Ya misalnya orang dungo edi, mati kan sing kayak duit. Mestinya halalnya kan ngenteni nak mandi. Nah, seperti ini kan subhat tuh. Tapi misalnya rabu halal kiai mangan opo itu. Pilkada kan salam tempel kiai 1 juta. Padahal sing didolak ora dadi halal gini kan nyepu subhat to. Enggak sesuai order. Nah, tapi cara kula disakati wae lah senajan to rasane iso mung 1 juta mau 20.000 wae. Engger cara mbahmu nangger kowe nakir kancamu niati apa? Zakat wae. Wong mesti kancamu ya fakir tak kancanan sapa nek ora padha fakire kan. Masa wong fakir kancanan menteri BUMN. Nah, gimana? Masalahnya itu tadi sentimen ya saya ulang lagi saya paham ya. Kata yakin kalau itu meninggalkan rukun itu loh itu kalau nggak hasud kayaknya nggak bisa itu. Kok yakin? Faktornya ini nggak tahu. Faktornya tadi apa? Nggak tahu apa itu? Nggak tahu kalau itu. Loh, justru kalau di kampung tuh jarang loh, nggak tahu rukun kan baca teks biasanya. Ini baca teks cuman terkadang yang kan jiplak. Nah iya justru jiplak itu teksnya kan sudah sempurna. Dari kitab terus dipersingkat akhirnya banyak yang putus. Akhirnya diringkas sendiri, ambil dari kitab diringkas sendiri. Cuman karena dia tidak tahu syarat rukun, akhirnya ringkasnya keliru, rukunnya hilang. Ya bagus lah. Artinya bagus, pas ngerti nak goblok ya keliru lah. Nak wong goblok bener malah lucu no. Nggak kalau itu memang bener-bener fakta, tidak berdasar hasud. Saya ulang lagi. Ya tetap menurut saya ya tidak usah ditegur, nggak usah ya ada, tapi ada kearifan, ada proses regenerasi. Nanti sementara kita ngikuti kaul ulama lain, karena sentimen ini bisa meruntuhkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu kalau sampai
Mangkel darani rasa. Apa meneh sing rasa iki imam pertama sing tanahe diwakofno. Terus yo balik malah ribet udah sementara ditoleransi enteni matine tanteni apane lah. Utawa ngenteni kudeta KLB lah. Tapi sing apik lah ora usah muni langsung apa? Biasa. Engko sementara digolekno kaul-kaule Abu Hanifah atau apa lah wis. Cara Mbah Mun, cara Mbah Hasyim Asy'ari kan oleh taklid badal amal. Ya kan? Ya wis mau ditoleransi sih lah. Engko ngenteni KLB. Lah yo kemungkinane loro ngenteni mati atau KLB ora gelem. Angel temen, mati itu angel itu. Nggih, ngoten niki pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, perempuan itu dibela mati-matian oleh Allah. Jangan membuatnya seperti gantungan, kata Gus Baha. Jadi teman-teman, ini adalah reaksi ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahuddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana pada ulasan ini Gus Baha menjelaskan bahwasanya perempuan itu dibela mati-matian oleh Allah. Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim atau Gus Baha mengimbau pada para suami agar tidak sembarangan perihal mengucapkan talak. Menurutnya, meskipun pertengkaran kerap menyertai kehidupan rumah tangga, sebisa mungkin tidak didasarkan pada perceraian. Karena pada dasarnya perceraian adalah perkara yang dibenci dan bisa memicu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang laki-laki yang mempermainkan wanita terutama dalam hal berumah tangga. Pernah dipahami bahwa Allah selalu menjaga para wanita dari segala keburukan perilaku kaum pria yang tidak bertanggung jawab. Namun di sisi lain saya juga memahami jika di antara salah satu pasangan ada yang merasa dizolimi atau dikhianati, itu bisa jadi pengecualian. Itu dikatakan oleh Gus Baha. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup. Jadi jika ada percekcokan dalam rumah tangga, sepatutnya bisa diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, apabila sudah tidak cinta, maka jangan dipaksakan. Pertengkaran atau masalah dalam rumah tangga itu hal yang biasa, itu bagian dari kearifan. Tapi intinya saya minta jangan sampai kita mengalami fatadzarruhu watadzarruha kal mu'allaqah, yang artinya menjadi terkatung-katung. Jelasnya, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, Lembaga Pembinaan Pendidikan Pengembangan Ilmu Al-Quran atau LP3IA Narukan itu menerangkan jika terdapat cekcok dalam rumah tangga, lebih baik suami atau istri menjauh dari pasangannya untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan agar tidak terjadinya keributan yang lebih serius. Dirinya menilai dalam mengarungi rumah tangga juga harus dibekali dengan keilmuan, karena dengan pengetahuan akan membawa kesenangan di dalam keluarga. Baik istri maupun suami harus sama-sama pengertian sehingga keluarga tetap harmonis dan terhindar dari kegaduhan. Gus Baha menjelaskan Sayyid Alawi bin Ahmad membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu atau rafa, gugatan cerai dari istri. Alasannya membuat bab tersebut adalah di zaman atau Arab itu banyak orang yang punya istri kedua atau ketiga. Biasanya mereka itu seenaknya sendiri, di mana salah satu istri merasa tidak adil dengan perlakuan suaminya, kata Gus Baha. Sebab itulah cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika istrimu banyak, lebih dari satu, maka potensinya adalah entah pertama maupun kedua, maka berpotensi untuk kaum lelaki salah satunya akan diterlantarkan, kata beliau. Gus Baha menjelaskan istri itu nasibnya seperti sesuatu yang menggantung, tidak berstatus seperti orang yang bersuami karena terlantar. Begitu juga statusnya jika tertalak, maka suami enggan melakukan sehingga si istri tidak bisa menikah dengan pria lain. Ya walaupun sudah ditalak, sudah tidak bisa dikatakan suami istri, tapi masih menggantung gitu. Hal semacam itu membuat Allah menjadi murka kepada lelaki yang tidak bertanggung jawab. Jadi belum pernah laki-laki itu disebut oleh Tuhan sebagai ayatnya. Pada bab talak itu Allah mati-matian membela kaum perempuan, imbuhnya. Gus Baha memaparkan maksudnya secara hukum itu Tuhan membela perempuan habis-habisan. Perlu dipahami Allah begitu menghormati perempuan dengan menyebutnya ayatnya. Padahal biasanya ayat Allah itu ya Al-Quran dan hadis, tetapi untuk perempuan pada bab ini menyebutkan sebagai ayatnya. Ayatnya Allah itu ya perempuan, kata Gus Baha. Allah sampai berfirman,
Kamu jangan menahan seorang istri hanya sebagai alternatif cadangan sehingga kamu melewati batas, sambungnya. Begitulah cara Allah memperingati untuk kaum laki-laki jangan berani-berani mempermainkan ayatnya, yaitu perempuan atau wanita. Itulah teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan dalam ngaji kita kali ini. Tentunya ada banyak hal yang belum bisa kita sampaikan di sini, dan tentunya kurang lebih mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah bagi kita semua, dan semoga menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah dan para ulama-ulama dan ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.